Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Materi yang akan saya sampaikan adalah masalah praktek sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha ada perbedaan dengan sholat-sholat yang lain, yaitu perbedaannya itu di takbir, ya, takbir. Kalau sholat biasa itu takbirnya ya takbiratul ihram. Tapi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka sesudah takbiratul ihram ada tambahan takbir. Di dalam rakaat pertama takbirnya 7 kali, dan di dalam rakaat yang kedua sesudah bangkit dari sujud ditambah takbir menjadi 5 kali. Nah, baik, untuk lengkapnya Bapak akan mempraktekkan bagaimana tata cara kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebelumnya ada Bilal yang memerintahkan kita atau memberi kode kepada kita bahwa sholat akan segera dimulai dengan ucapan as-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah, as-sholatu Idul Fitri rahimahullah. Maka imam akan mengambil posisi dan makmum pun mengambil posisi untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ketika kita melaksanakan sholat itu, yang pertama kita lakukan adalah membaca niat usolli sunnata li Idul Fitri, imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum, lillahi ta'ala. Selanjutnya kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika kita sudah melakukan takbiratul ihram ini, kita membaca doa iftitah, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan sampai akhir. Setelah itu maka kita akan menambah takbir 7 kali. Allahu Akbar. Kita membaca bacaan zikir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sampai takbir yang ketujuh. Antara satu takbir dengan takbir yang berikutnya maka kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang takbiran pertama. Jadi kalau kita hitung dari takbiratul ihram dengan takbir tambah 7, itu berarti menjadi 8 jadinya, ya. Sesudah kita takbir yang ketujuh, maka kita lanjutkan membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya sampai akhir. Dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran sebagaimana sholat seperti biasa. Tapi kalau sholat Idul Fitri di dalam rakaat pertama ini kita menemukan bahwa Rasulullah itu biasanya membaca surat Al-A'la. Tapi kalaupun kita belum hafal surat Al-A'la, kita bisa membaca surat-surat lainnya. Begitu seterusnya, setelah membaca surat kita ruku, kemudian kita iktidal, kemudian kita sujud, kemudian kita duduk antara dua sujud, selanjutnya kita sujud, dan kita bangkit dari sujud untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Dari ketika kita bangkit dari sujud, kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, sesudah takbir bangkit dari sujud itu untuk melanjutkan rakaat kedua, maka kita menambah kembali 5 takbir. Jadi kalau kita hitung takbirnya dari ketika kita dari sujud bangkit ke atas menjadi 6, ya, jadi 6. Kemudian kita takbir lagi, tambah 5, Allahu Akbar, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan begitu sampai 5 kali takbir. Sesudah kita melakukan 5 kali takbir, ya sudah 5, maka kita lanjutkan lagi membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai amin. Sesudah itu kita tambahi lagi membaca surat Al-Quran. Di dalam riwayat kita menemukan bahwa Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, ya, atau ayat-ayat yang lain yang bisa kita baca juga tidak apa-apa. Nah, sesudah itu, sesudah membaca ayat Al-Quran, kita ruku kembali, kemudian iktidal, kita sujud, kemudian kita duduk antara 2 sujud, kemudian kita sujud kembali, dan kita duduk tahiyat akhir. Kemudian kita selesaikan sholat dengan mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Nah, itulah sholat kalau kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi bacaan-bacaan sholat itu sama seperti sholat biasa, tapi yang membedakan adalah di takbir di rakaat pertama, sesudah takbiratul ihram, sesudah kita membaca doa iftitah, maka kita tambah lagi 7 kali takbir. Di antara satu takbir dengan takbir yang berikutnya, kita membaca zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lainnya sama. Di dalam rakaat kedua, sesudah kita bangkit dari sujud, kita melanjutkan di rakaat kedua, maka sesudah itu kita tambah lagi 5 kali takbir. Dan antara takbir dengan takbir berikutnya, itu kita baca zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, begitulah kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi ada juga riwayat menyebutkan, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa antara satu takbir, di takbir yang 7 maupun takbir yang 5, itu tidak ada bacaan apa-apa. Jadi kita sekedar takbir sampai 7 kali, sekedar takbir sampai 5 kali, tidak ada bacaan. Baru kita lanjutkan baca Al-Fatihah, surat, dan selanjutnya sholat seperti biasa. Jadi yang manapun kita lakukan, hal itu dibenarkan di dalam Islam. Mau kita baca antara takbir dengan takbir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau kita tidak membacanya juga tidak mengapa. Kalaupun kita membaca doa iftitah atau tidak membaca doa iftitah, itu semuanya tidak mengapa. Nah, inilah masalah tata cara kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita.